Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang sangat saya cintai, serta saudara-saudaraku yang kami banggakan. Kali ini Bu Sumi ingin membahas tentang sholat khusyuk memberikan implikasi positif bagi kehidupan seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya sholat itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepada Tuhannya. Surat Al-Baqarah 45-46. Sholat itu disimbolisasikan dengan takbiratul ihram sebagai hubungan manusia atau hamba kepada Tuhannya. Hal ini adalah hubungan vertikal antara hamba dengan Allah. Yang kedua adalah diakhiri dengan salam, sehingga merupakan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ini mencerminkan dimensi horizontal. Itu semua dua dimensi itu bisa berlaku dengan baik, bisa punya pengaruh positif bagi seseorang bila dilakukannya dengan yang khusyuk. Sekarang apa sholat yang khusyuk itu? Menurut Profesor Nurul Kholis Majid, sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang mampu menghadirkan kesadaran adanya komunikasi yang sungguh-sungguh antara seorang hamba dengan Allah. Di sini ditemukan hakikat sholat sebagai media atau sarana untuk selalu ingat kepada Allah. Dalam amalan ibadah sholat ditemukan adanya tahapan-tahapan, antara lain tahapan lahiriah yang diwujudkan dalam gerakan seperti gerakan anggota badan dan membaca bacaan sholat. Lalu dilanjutkan tahap komunikasi antara hamba dengan Allah yang berwujud memahami bacaan sholat yang dibaca. Kemudian dilanjutkan tahap spiritual yang efeknya atau pengaruhnya tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dirasakan dalam jiwa, seperti munculnya hati yang tenang, mantap, dan terhindar dari dorongan yang dapat menjerumuskan ke kejatuhan moral atau spiritual. Itulah sebabnya tidak jarang dialami beberapa orang, sholat juga mampu menjadi momen yang efektif untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan sehari-hari. Karena sholat khusyuk selalu diliputi kesadaran akan kehadiran Allah SWT sebagai tempat bersandar
karena meyakini bahwa Allah Maha segala-galanya, Maha mengetahui, hadir di setiap kesulitan kita, dan Maha kuasa untuk melakukan apa saja. Apa saja manfaat atau efek pengaruh khusyuk bagi terwujudnya budi pekerti yang luhur? Seperti dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dilanjutkan ayatnya, orang yang khusyuk dapat menjauhi diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna atau easy going. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama dengan mengeluarkan zakat. 3, orang yang sholat khusyuk itu akan menjaga kemaluannya atau kehormatannya, kehormatan diri dan keluarga. Orang yang sholat khusyuk itu menjadi konsisten menjaga janji dan amanah yang dipikul. Dan orang yang khusyuk itu selalu istiqomah, konsisten menjaga sholatnya. Dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Ankabut, dikatakan, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesuai dengan hadis Rasulullah, orang beriman itu yang saudaranya selamat dari tangan dan perbuatannya. Dan bagaimana kalau orang itu tidak sadar akan adanya Allah dengan sholat dan tidak peduli dengan sesama? Dalam Al-Quran diilustrasikan sebuah dialog antara penghuni surga dan neraka yang berbunyi, Ma salakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, karena mereka tidak punya kesadaran tentang adanya Allah dengan menjalankan sholat dan menghiasi gaya hidupnya dengan foya-foya sehingga tidak memperdulikan nasib orang miskin. Anak-anakku yang saya cintai, pada bulan puasa yang mengajarkan kita merenung, introspeksi diri, memperbanyak sholat, khususnya sholat lail, orang beriman akan mudah lagi menghayati substansi ajaran Islam dengan meningkatkan kualitas sholat, sehingga sholat itu tidak berhenti sebagai masalah pribadi, namun berpengaruh pada perbaikan sikap dan kemanusiaan secara umum. Mudah-mudahan kultum kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Busumi. Kita akhiri, Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.